hati adalah salah satu organ tubuh yang terpenting di dalam tubuh manusia. Karena hati merupakan salah satu organ yang berperan dalam sistem ekskresi, di mana fungsi hati itu sangat-sangat vital untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga bisa kita tahu kalau hati itu memegang peranan penting untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang. Nah, tetapi sobat belajar, ada kalanya hati seseorang mengalami kerusakan baik itu pada strukturnya maupun penyakit-penyakit lain sehingga menyebabkan struktur hati tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga hati yang seharusnya dapat mendetoksifikasi racun atau menetralisir racun dalam tubuh tidak bisa menjalankan fungsinya dan menyebabkan banyak sekali komplikasi pada tubuh seseorang. Nah, jika hal tersebut terjadi, kerusakan hati pada tubuh seseorang sehingga menyebabkan fungsinya tidak bisa berjalan dengan baik, orang tersebut harus mendapatkan donor hati yang baru. Kenapa? Karena hati itu fungsinya sangat vital. Jika dia mengalami kerusakan, harus diganti dengan yang baru jika mau bertahan hidup lebih lama lagi. Nah, dengan itulah adanya yang disebut dengan teknik transplantasi hati atau pendonoran hati. Sebelumnya, apakah sobat belajar sudah pernah tahu atau mendengar kalau misalnya hati itu bisa didonorkan dari donor ke pasien? Ternyata nggak cuma darah aja ya yang bisa didonorkan, tapi hati juga bisa dilakukan transplantasi atau pendonoran. Tapi tentunya dengan mekanisme yang khusus dan banyak sekali tindakan medis di dalamnya. Nah, kalau gitu kita lihat ya seperti apa sih donor atau transplantasi hati pada manusia itu. Nah, Oke, jadi sobat belajar, orang yang perlu atau butuh untuk didonorkan hatinya adalah orang yang mengalami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati yang sudah sangat-sangat kronis atau parah, misalnya sirosis atau kematian sel-sel pada hatinya. Kemudian kanker hati, di mana sel-sel hatinya mengalami mutasi dan tentunya tidak bisa bekerja dengan baik, atau penyakit genetik bawaan seperti fibrosis sistik, atau juga kerusakan pada sel-sel hati dan juga saluran-saluran hatinya, yang tentunya akan amat sangat berdampak buruk sekali bagi kesehatan seseorang. Nah, jika sudah tidak bisa diobati lagi dengan obat-obatan atau tindakan medis lainnya, jalan terakhirnya adalah dengan melakukan pendonoran hati. Nah, pendonoran hati ini merupakan salah satu operasi yang besar ya, di mana operasi pendonoran hati ini bisa memakan waktu 6-10 jam lamanya, dan sebelum proses operasinya berlangsung pun akan ada banyak sekali pengecekan yang harus dilakukan oleh dokter ke si pasien, misalnya pengecekan hati, pengecekan jantung, tekanan darah, dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Supaya operasi pendonorannya dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Dan selama proses pendonoran hati juga, itu sulit sekali karena untuk mencari donor yang tepat itu tidak mudah. Harus memiliki kecocokan dalam banyak hal, misalnya kecocokan golongan darah, kemudian harus memiliki postur tubuh yang kurang lebih sama, atau mungkin si donornya lebih besar daripada si penerimanya, seperti itu. Dan selama proses pencarian donor yang sangat-sangat sulit itu, dokter akan memberikan terapi ya, atau juga pengobatan untuk mencegah komplikasi atau penyakit-penyakit lain yang terjadi pada si pasien tersebut. Karena tidak mudah gitu untuk mencari donor yang tepat, bisa memakai waktu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian untuk donor hati sendiri, pendonornya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada donor yang masih hidup, yang kedua donor yang sudah meninggal. Nah, di mana donor yang masih hidup ini akan diberikan sebagian dari organ hatinya. Nah, di mana kalau di sini ya, di bagian yang A ini adalah organ hatinya si donor, tidak diberikan seutuhnya satu organ ke si pasien yang akan didonorkan atau ke si resepien, tapi hanya sebagian aja yang akan dipotong kemudian ditempelkan atau dipindahkan ke pasien penerima. Yang mana harapannya adalah setelah didonorkan sebagian organ hatinya, nantinya tubuh si pasien akan mulai membentuk atau mulai meregenerasi sel-sel hati yang baru sehingga ukurannya kembali ke awal dan juga fungsinya bisa berjalan dengan baik kembali. Nah, itu cara yang pertama. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu donor dari orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal di sini maksudnya adalah orang yang sudah mati otak, dalam artian sel-sel otaknya sudah tidak berfungsi dengan baik, tapi jantungnya masih berdetak, jantungnya masih berdenyut ya. Jadi bukan mati jantung tapi mati otak, yang mana hatinya dapat didonorkan ke si
penerima atau si resipien. Nah, dimana kalau donor yang sudah meninggal itu bisa memberikan satu organ hatinya yang utuh, sehingga nanti ketika ditransplantasikan dapat berfungsi dengan baik di si resipiennya, seperti itu. Nah, harapannya ya dari donor hati ini adalah supaya nantinya hati di si resipien atau si penerima dapat berfungsi dengan baik untuk menetralkan racun dan juga menjalankan fungsi-fungsi hati lainnya. Tetapi ada kalanya juga ya, proses pendonoran hati ini juga mengalami kegagalan setelah terjadinya operasi gitu. Jadi meskipun operasinya lancar, bisa aja terjadi kegagalan atau penyakit pasca operasi. Banyak sekali ya yang dapat terjadi, misalnya penolakan. Penolakan di sini maksudnya adalah sel-sel imunitas si resipien atau si penerima justru malah terbentuk banyak sekali dan menganggap hati donor itu merupakan zat asing yang harus dilawan atau dibunuh. Nah, ini hal yang normal terjadi, bahkan sampai 67% proses pendonoran hati itu terjadi penolakan pada si resipien. Nah, disinilah nanti dokter akan memberikan obat-obatan yang digunakan untuk mencegah supaya antibodi atau sistem imunitas si resipien tidak banyak terbentuk. Nah, tapi tentunya obat-obatan itu juga dapat menyebabkan efek-efek samping bagi si resipien itu sendiri, sehingga ya akan banyak sekali gitu dampak-dampak yang dapat terjadi setelah melakukan operasi. Tapi meskipun begitu, dampak-dampak tersebut bisa terjadi hanya di awal-awal waktu setelah operasi. Tapi ada juga yang sampai seumur hidupnya orang tersebut harus selalu mengkonsumsi obat-obatan supaya tidak terjadi penolakan atau tidak terbentuk sistem imun yang malah menyerang sel hati si donor itu sendiri. Nah, jadi begitulah ya tentang pendonoran atau transplantasi hati pada manusia. Nah, jadi setelah ini kita jadi tahu nih bahwa penting banget ya, vital sekali organ hati, dimana kalau rusak harus diganti dengan donor yang mana sulit sekali mencari donornya dan banyak sekali dampak-dampak yang dapat ditimbulkan setelah terjadinya operasi pendonoran hati itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas lagi sebetulnya seperti apa sih fungsi hati ya. Selain untuk menetralisir racun, ada apa aja sih fungsi hati dan seperti apa struktur anatomi hati kita dan bagaimana letak-letaknya dan peranan dia dalam sistem ekskresi. Nah, jadi sobat belajar, tetap di Ayo Belajar ya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, hati merupakan salah satu organ yang berperan dalam sistem ekskresi ya, dimana selain hati, ada 3 jenis organ lainnya yang akan berperan, yaitu ada kulit untuk mensekresikan keringat, kemudian ada ginjal untuk mengekskresikan urin, ya, kemudian ada juga paru-paru yang akan mengeluarkan H2O atau uap air dan juga karbon dioksida. Nah, di mana hati di sini kenapa dia disebut dengan organ ekskresi? Karena ternyata dia mampu untuk mengeluarkan racun-racun dan pigmen warna yang akan digunakan dalam pembentukan urin dan juga feses. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses pembuatan pigmen warnanya dan bagaimana sih fungsi hati dalam sistem ekskresi itu sendiri. Ya, jadi yang hari ini kita bahas di bagian hati dulu nih, fokus dulu di hati. Oke, nah ini merupakan struktur hati kita. Sebelumnya kakak mau bahas letak hati dulu. Jadi hati itu merupakan organ yang letaknya ada di bagian perut kanan sebelah bawah. Ya, dia nggak bisa tersentuh oleh kita karena terlindungi oleh tulang rusuk ya tentunya. Jadi hati itu bukan di bagian dada ya. Jadi kalau misalnya ngomong hati itu udah nggak nunjuk dada lagi, karena di dada kita tuh adanya apa? Paru-paru dan jantung. Kalau hati itu ada di perut kanan sebelah bawah. Oke, jangan salah lagi ya. Jangan salah tukar nih sama antara hati dan jantung. Oke, hati atau bahasa Inggrisnya liver atau bahasa Latinnya hepar merupakan organ kedua terbesar dalam tubuh kita setelah kulit. Nah, jadi kulit itu karena dia kan penutup tubuh ya, kalau kulit ketika ditotal memang kulit itu yang paling berat masanya, sedangkan hati itu merupakan organ terberat kedua ternyata, yang mana berat hatinya itu sendiri bisa mencapai 1,5 kg sampai 2 kg. Oke. Nah, jadi itu tentang berat dan juga letaknya hati. Dan kemudian seperti apa sih bentuknya ya, bentuk hati itu? Karena ukuran yang sangat besar, di sini kita lihat bagian depan hati yang sebelah sini, dan ini ada di bagian belakang hati, bagian belakangnya ya, ngadep belakang. Nah, kalau dari bagian depan, mungkin kita hanya bisa melihat hati itu terbagi jadi 2 belahan atau 2 lobus ya istilahnya. Di sini ada lobus sebelah kanan, dan ini ada lobus yang sebelah kiri, left lobe.
Nah, jadi untuk lobus yang sebelah kanan itu memiliki ukuran yang lebih besar daripada lobus yang sebelah kiri. Seperti ini, lihat ya, kelihatan banget kalau yang sebelah kanan tuh ukurannya lebih besar. Dan kalau kita lihat lagi, yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu dipisahkan atau dihubungkan ya dengan jaringan ikat yang namanya ligamen. Nama ligamennya itu adalah ligamen falciformis. Tulisannya kayak gini ya, ligamen falciformis, ligamen falciform sama aja. Nah, jadi ligamen itu kan jaringan ikat ya untuk penghubung antara yang lobus kanan dan lobus sebelah kirinya. Dan kemudian kalau kita lihat dari bagian belakang, ternyata hati itu nggak cuma terdiri atas 2 lobus aja, tapi ada 4 lobus. Nah, di sini ada yang namanya lobus caudatus nih di sebelah belakang. Ini kakak tunjuk daerah ini namanya, belahan yang sebelah sini. Ini namanya lobus caudatus, segini ya. Oke, kelihatannya dia ada belahan-belahannya nih, dipisahkan oleh ligamen-ligamen. Kemudian yang keempat ada lagi yang namanya lobus quadratus. Ini kakak tandain tulisannya. Lobus quadrat atau quadratus yang di bagian sini, kecil. Oke. Bisa ya dipahami. Jadi sekarang kita tahu nih kalau hati itu ternyata ada 4 lobus atau belahan. Dan nantinya hati itu akan berhubungan dengan kantong empedu ya. Dengan kantong empedu di sini yang warna hijau. Nanti juga dia memiliki saluran yang akan berhubungan langsung dengan usus halus manusia gitu. Nah, ini tentang struktur hati. Selanjutnya kita akan lihat fungsi ya. Fungsi hati itu ada apa aja sih? Sebetulnya hati itu merupakan organ yang bisa kita sebut dia multifungsi ya. Karena fungsinya itu banyak banget nih sobat belajar. Dia memiliki banyak sekali fungsi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita ya manusia. Dimana yang pertama adalah sebagai detoksifikasi. Oke? Detoksifikasi itu adalah untuk menetralkan atau untuk membuang racun dalam tubuh kita. Dimana ketika kita makan ataupun minum, ternyata di dalam makanan dan minuman kita itu terdapat banyak sekali kandungan yang berpotensi sebagai racun dalam tubuh yang akan dinetralisir oleh hati kita. Karena sel-sel hati itu ternyata dapat menghasilkan banyak sekali enzim-enzim yang berguna untuk menetralisir atau membuang racun dalam tubuh, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, hati juga dapat berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Jadi ketika kita makan, kemudian kadar glukosa kita tinggi, kadar gula darah kita tinggi, nantinya glukosa akan diubah menjadi glikogen dan akan disimpan di dalam hati. Kemudian sewaktu-waktu jika kadar gula darah kita kembali menurun, glukosa kita menurun, kita sedang membutuhkan asupan cadangan makanan ya, nanti glikogen dari hati ini dapat dipecah lagi dan dapat diubah menjadi energi, seperti itu. Jadi dia bisa buat menyimpan cadangan makanan juga. Selain untuk menyimpan glikogen, dia juga ternyata bisa menyimpan zat-zat lainnya seperti vitamin dan mineral. Vitaminnya di sini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Apa aja yang larut dalam lemak? A, D, E, K. Tambah satu lagi B12. Nah, jadi ini adalah beberapa vitamin yang bisa disimpan di dalam hati kita, dan juga mineral-mineral ya. Yang ini ya, vitamin dan mineral itu nggak bisa terlalu banyak beredaran dalam darah dong, dan harus disimpan nih. Ketika sudah berlebihan, dia akan disimpanlah di dalam sel-sel hati. Nah, kemudian di dalam hati juga merupakan tempat pembentukan protein-protein. Proteinnya apa aja? Protein yang berperan atau yang ada di dalam plasma darah kita, protein plasma. Misalnya adalah protein yang digunakan untuk proses pembekuan darah, kayak fibrinogen. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata di dalam hati juga berperan dalam sistem imunitas. Kenapa? Karena di dalam hati terdapat yang namanya sel-sel Kupffer. Nah, sel-sel Kupffer ini dapat berfungsi sebagai makrofag. Makrofag untuk memakan virus, bakteri, dan zat-zat asing lainnya yang menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Nah, banyak ya, udah ada 5 nih. Udah ada 5. Dan yang keenam, dia dapat menghasilkan empedu. Empedu itu buat apa? Buat emulsi atau untuk mencerna lemak. Nah, nanti yang ketujuh adalah untuk proses atau tempat
tempat perombakan sel eritrosit. Nah, proses perombakan eritrosit inilah yang nantinya akan berhubungan erat dengan mekanisme atau fungsi dia sebagai organ ekskresi. Oke, jadi masih ingat eritrosit itu apa? Eritrosit itu adalah sel darah merah ya. Nah, dimana ternyata sel darah merah itu memiliki umur yang hanya sebentar, 120 hari, dan selanjutnya nanti dia akan dibawa ke hati untuk melakukan proses perombakan menjadi sel-sel baru. Nah, inilah nantinya yang akan menghasilkan zat-zat khusus ya, zat-zat khusus yang akan digunakan untuk pigmen warna gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya, kenapa sih hati disebut sebagai organ ekskresi? Jangan bilang lagi kalau hati itu dapat menghasilkan empedu. Karena empedu itu kan nggak dibuang keluar tubuh. Empedu itu tadi masih ada gunanya loh, untuk emosi atau untuk pencernaan lemak. Sedangkan yang nanti benar-benar dibuang oleh tubuh itu adalah si pigmen warna untuk urin dan feses. Nanti kita lihat ya, pigmen warnanya itu apa. Nah, jadi itu fungsi-fungsi dari hati. Ada 7 yang utama ya. 7 yang utama, dan ini bisa kita bilang semuanya sangat-sangat vital ya dan berperan dalam banyak hal. Bisa itu penyimpanan, pembentukan, kemudian juga imunitas, bahkan dia juga bisa berperan dalam sistem pencernaan ya, tadi sebagai menghasilkan empedu gitu. Jadi ya hati itu sangat-sangat penting sekali nih fungsinya dalam tubuh kita. Nah, gimana sampai sini sobat belajar, apakah sudah paham tentang aneka fungsi dari hati kita? Ya, yang ternyata banyak banget nih, bukan cuman semata-mata hati itu penghasil empedu. Udah, enggak, ternyata banyak banget fungsinya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ya membahas tentang perombakan eritrosit. Oke, next ya. Oke, nah jadi eritrosit itu adalah sel darah merah ya, sel darah merah yang merupakan sel-sel yang penting banget, dimana fungsinya itu adalah untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida ya di dalam tubuh kita. Kemudian dia hanya memiliki usia yang singkat nih, ternyata cuman 120 hari, berarti sekitar 4 bulan ya 120 hari itu, dan setelah 120 hari sel-sel darah merah ini akan mengalir ke pembuluh darah dan akan dibawa ke sel-sel hati untuk dilakukan proses perombakan. Nah, jadi kayak gitu, dimana setiap detiknya ya, setiap detiknya itu selalu ada proses perombakan sel darah merah ini. Ya, meskipun dalam tubuh kita sel darah merahnya ada banyak, kalau di perempuan itu ada sekitar 4 juta, paling banyak 4 juta sel darah merah per mililiter darahnya, dan setiap detiknya tetap harus dilakukan perombakan di dalam sel hati. Nah, kalau sobat belajar ingat, di dalam sel darah merah kita itu terdapat molekul atau zat yang bernama hemoglobin. Oke, di sini kakak tuliskan. Ya, sebetulnya hemoglobin itu sejenis protein juga ya, sejenis protein yang mana si hemoglobin ini nantinya di hati akan dipecah menjadi 3 bagian. Sobat belajar boleh sama kayak kakak nih bikin bagan pembagiannya, karena ini mekanisme ya, jadi bikinnya pakai skema gini biar lebih mudah untuk dipahamin. Oke, dibagi jadi 3 bagian. Ada dibacanya hem. Kemudian ada juga globulin. Oke, dan yang ketiga adalah Fe. Fe itu apa ya? Mineral yang bahasa Indonesianya adalah zat besi. Jadi dibagi menjadi 3 komponen ini. Selanjutnya apa yang terjadi dan apa hubungannya ya hemoglobin ini dengan pigmen warna urin? Padahal kan dia warnanya merah, kok jadi pigmen warna urin? Padahal kalau urin itu kan warnanya kuning keemasan. Dari mana gitu bisa berubahnya gitu ya, mungkin pertanyaan sobat belajar. Nah, jadi yang akan terjadi pada proses perombakan hemoglobin ini adalah heme akan dipecah lagi nih ternyata menjadi 2 bagian. Ada yang namanya bilirubin. Kelihatan ya tulisannya bilirubin kayak gini. Oke,
Oke, dan yang kedua menjadi biliverdin. Oke, kita lihat dulu dari biliverdin sini. Nah, biliverdin asal katanya ada kata-kata liver. Ya, jadi biliverdin ini akan tetap di hati untuk pigmen warna hijau. Pigmen warna hijau, apa yang warna hijau? Adalah empedu. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi sama biliverdin? Biliverdin itu adalah pigmen warna yang digunakan untuk pewarnaan zat atau cairan empedu. Nah, jadi kenapa empedu warnanya hijau sekarang sudah tahu, karena dia berasal dari si biliverdin ya. Oke, selanjutnya apa lagi yang terjadi dengan si bilirubin? Kita lihat di sini. Nah, bilirubin ini nantinya akan dibawa ke usus kita, ke usus halus. Ya, jadi kan tadi kakak bilang kalau si sel hati itu, organ hati itu mempunyai saluran yang berhubungan dengan usus, dan nantinya si bilirubin ini akan dibawa melalui saluran itu menuju ke usus halus kita. Dan di dalam usus halus itu akan terjadi proses yang namanya oksidasi. Nah, jadi oksidasi itu proses kimiawi dan bisa mengubah struktur bilirubin ini ya menjadi bentuk yang berlainan dan disebut dengan urobilin. Oke. Nah, selanjutnya apalagi yang terjadi dengan urobilin? Urobilin ini nantinya akan dipakai untuk pigmen warna urin dan pigmen warna feses. Yang berarti warna urin dan feses itu adalah kuning keemasan ya, bisa dibilang kuning keemasan. Jadi urobilin itu warnanya kayak gitu, urin kuning keemasan ya. Nah, jadi untuk pigmen warnanya kayak gini pembahasannya, awalnya dari heme, kemudian dipecah lagi nih jadi bilirubin, dipecah lagi jadi biliverdin. Sedangkan kalau biliverdinnya itu untuk proses pewarnaan empedu yang warnanya hijau pekat ya, hijau gelap. Dan kalau bilirubin tuh harus dibawa lagi dulu ke usus halus untuk diubah strukturnya, dioksidasi menjadi yang namanya urobilin ya, yang namanya urobilin. Kemudian nantinya urobilin akan dipakai untuk pigmen warna feses dan juga pigmen warna urin. Jadi bisa kita bilang kalau orang yang sehat itu ditandai juga loh dengan warna urin dan feses yang sehat. Dimana kalau urin seseorang warnanya keemasan, kuning keemasan, kebayangnya kayak gimana? Nah, itu berarti orang tersebut sehat karena pigmen warnanya terbuang. Maksudnya ada kandungan pigmen warnanya di dalam situ yang memang seharusnya tuh kayak gitu. Tapi kalau warna urinnya tidak sesuai, misalnya terlalu pekat atau terlalu gelap, wah itu kan berarti nggak sesuai dengan semestinya. Jadi patut dicurigai nih, kenapa nih tubuhnya kok tiba-tiba warna urinnya terlalu pekat atau nggak sesuai, atau misalnya urinnya bukan kuning tapi ada bercak-bercak kemerahan gitu, kuning tapi ada merah-merahnya. Nah, itu juga harus dikhawatirkan banget karena kan merah itu bisa aja darah ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kalau misalnya urin tiba-tiba yang harusnya cuma ngebuang zat-zat sisa, kok dia malah ngebuang darah gitu, berarti bisa aja ada luka gitu kan. Nah, jadi warna juga bisa mengidentifikasi atau untuk mencari tahu penyakit apa yang terjadi di tubuh seseorang. Nah, itu yang terjadi sama si molekul heme. Kita lihat lagi bagaimana nasibnya globulin dan Fe di sini. Nah, jadi globulin dan Fe akan disimpan dalam hati. Gak cuma disimpan, tapi nanti mereka juga akan dipakai lagi untuk membentuk hemoglobin yang baru. Kakak tulis di sini ya, hemoglobin baru. Nah, jadi dari satu sel darah merah, meskipun dia dirombak, ternyata dia menghasilkan banyak sekali manfaat ya dari perombakan aja. Bisa bikin hemoglobin baru yang sehat, yang baik, dan bisa juga menghasilkan pigmen warna untuk urin dan feses.
Nah, dan juga pigmen warnanya empedu ya, jangan lupa, oke? Jadi itu tentang perombakan eritrosit yang terjadi setiap 120 hari sekali tiap sel-selnya. Tapi dalam tubuh kita terjadi terus-menerus ya, karena kan sel-selnya banyak dong, jadi terus-terusan terjadi. Oke, jadi bisa dipahami ya dari satu skema ini. Ada beberapa pembagiannya, mudah-mudahan bisa dimengerti nih sama sahabat belajar ya. Oke, ini aja tentang hati. Jadi sekarang kita tahu kalau hati itu fungsinya sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat vital dalam tubuh kita, sehingga kita sebagai manusia harus memiliki sifat untuk menjaga hati kita dengan cara melakukan pola hidup yang sehat nih, seperti yang dikatakan Mr. Liver di sini ya. Menjaga pola hidup yang sehat, tidak mengkonsumsi alkohol, melakukan diet yang sehat, makan makanan bergizi dan sebagainya. Oke. Dan sebelumnya ada satu contoh soal di sini Kakak menyiapkan. Kita baca dulu. Eritrosit berumur 120 hari dan akan dirombak kembali di hati menjadi 3 komponen, yaitu heme, globulin, dan Fe. Selanjutnya, heme akan dipecah menjadi 2 zat warna, bener ya? Bilirubin dan biliverdin. Diingat-ingat lagi nih penjelasan yang tadi. Dan biliverdin akan digunakan untuk, yang ditanya adalah yang biliverdinnya. Nah, jadi kan tadi hemoglobin itu dibagi jadi 3, benar. Heme, globulin, dan zat besi atau Fe. Kemudian hemenya dipecah lagi jadi 2. Ada bilirubin, ada biliverdin. Biliverdinnya diapain? Clue-nya adalah di kata liver. Liver itu kan hati. Hati itu ngasilin cairan apa ya yang khas? Apa namanya? Cairan empedu. Nah, jadi ada nggak di sini jawabannya? Digunakan untuk pigmen warna pada empedu. Ada ya? Oke, di sini pigmen warna pada empedu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E nih yang paling tepat. Kalau bilirubin masih ingat untuk apa nantinya? Bilirubin itu nanti yang C ya. Ini yang C, bilirubin itu akan dioksidasi menjadi urobilin dan akan digunakan untuk pigmen warna urin dan juga feses. Nah, jadi seperti itu ya contoh soalnya. Ini berhubungan banget dengan tadi skema yang kita bahas. Jadi kalau sobat belajar paham sama skemanya, gampang banget kan ngejawab soal ini. Nah, jadi segitu dulu aja ya materi kita hari ini tentang hati. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajarnya, karena dari sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!